Perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia Bella dari kelas 12-nya 1. Jadi izin bertanya Pak. Jadi itu bagaimana sampai ke oknum sampai tidak diketahui oleh pihak pemerintah? Bisanya sampai ke oknum yang dapat menyebarkan luas di dalam masyarakat. Itu yang disalahkan pemerintah atau keamanan pemerintah atau memang ada kerjasamanya dalam pemerintah. Narkoba, narkoba, masa depan, prestasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan boleh, manusiawi. Kakak juga hobi hiburan, Pak Mori hobi hiburan. Tapi al-kadarnya, karena kalau hidup gak ada hiburan lah sudah tamat kita. Ya, tapi jangan coba-coba. Hiburan itu diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Ya, oke. Kalau tadi kakak sudah menjelaskan tentang jenis narkoba, kemudian efek samping penggunaan narkoba dan dampak buruk daripada penggunaan narkoba. Sekarang simpel saja, karena waktu masih ada materi yang lain. Sekarang kakak ingin memberi ilmu kepada adik-adikku bagaimana cara menghindar daripada bahaya penyalahgunaan narkoba. Catat, yang pertama, jaga pergaulan. Bukan tak boleh berteman dengan yang lain, boleh. Kalian satu ruangan ini anggaplah satu keluarga, tapi hati-hati dalam salah satu pergaulan yang salah. Si A yang merokok akan mempengaruhi yang si B. Si B penasaran, akhirnya si A melok si A merokok. Itulah salah satu pergaulan yang salah. Paham? Karena pergaulan itulah yang menjerumuskan kita ke penyalahgunaan narkoba. Kalau sekali benar jika Indra tadi, pertama, bandar narkoba itu supaya dagangannya laris laku, maka dia bisa berspekulasi. Barang ini harus habiskan dulu duit ini sekian, supaya mereka yang belum ini bisa nikmati kemudian hari. Maka tidak kak, cobalah dulu enak nih ya. Oke, karena pengaruh tadi kuat ya, bahkan iming-iming di mejanya ada rokok, ada makanan, segala macam ada. Terpengaruh, maka dicoba. Setelah dicoba, besok tanya lagi masih ada? Wah, masih ada nih ya enggak? Masih ada kak? Masih ada, kasih lagi. Deh, yang lanang ya, hati-hati. Coba lagi. Masih ada kak? Masih ada apa? Coba lagi. Kemudian setelah kalian barang ini sudah mengalir, ya makanya kalau adik-adik jadi polisi, tentara, bidan segala macam, tes urin sangat menentukan nasib adik-adik. Ya, calon kades juga harus tes urin, ya tak? Betul lah. Tes urin tidak terdeteksi dengan darah, bisa dengan melalui rambut. Kalau yang biasa dengan air kening, ya. Jas, cek, langsung. Sekarang apalagi sudah zaman ini sudah zaman canggih, dalam sekian menit dia bisa nengok positif atau negatif penggunaan narkobanya. Ya. Kemudian kalau dia sudah parah, bisa melalui tes darah. Karena darah itu bisa mencapai 5 sampai 6 bulan, masih bisa terdeteksi kadar yang dipakai oleh si pengguna. Kalau dia berat, rambut itu sampai 15 tahun juga. Kalau kita tidak pakai lagi bisa terdeteksi. Jadi, paham gak? Setelah mencoba, coba dan coba. Ketika kita sudah terbiasa dan menjadi suatu kebutuhan, sekolah mulai malas, ya, gawenya narkoba ulang, dengan kawan mulai renggang, dengan keluarga mulai perilaku buruk, maka ketika
ketika barang ini tidak kati lagi, maka kita dipaksakan untuk beli. Betul ya? Itu cara bandar narkoba. Sudah minum gratis airnya, karena sudah jadi kebutuhan tadi beli. Nah makanya ketika kita beli itu barang apa yang dimasuk dalam ini. Sedikit rumah bapak itu terjual. Itu salah satunya cara menghindarnya, harus jaga pergaulan. Ya, sering-seringlah ikut hal-hal yang positif, OSIS, pramuka, olahraga, ya. Paham? Orang asing yang kalian tidak kenal jangan coba-coba mendekati. Banyak korban anak-anak pelajar yang jadi korban peredaran narkoba. Diiming-iming dikasih duit, suruh ngantar paket, kenalin dah. Berapa kakak tanjuk? Berapa kau ndak? 1 juta kunjuk. Tak, karena duitnya besar, antar ke sana. Belum sampai ke sana, tangkap polisi. Itu kebingungan loh, kok tangkap polisi? Apa pak salahnya? Dibuka, ternyata isinya narkoba. Ingat, jenis narkoba yang sudah ingat. Ya, cara mensuplai apa narkoba itu harus diperhatikan, harus hati-hati. Karena jenis narkoba bisa dimasukkan dari jenis makanan, ya, produk, hati-hati, ya. Bagaimana cara kita harus tetap waspada. Paham? Ingat, masa depan kalian hanyalah di tangan kalian, bukan pada orang lain. Ya, aku minta anak-anakku sini semoga nanti menjadi orang-orang hebat di Munatara ini. Amin. Sayanglah waktu tua kita belum kita apa-apa kok ngaku apa namanya parah demi anaknya. Sempaknya uang tua udah beli lagi anak, betul kan? Tuh kalian rusak tengah jalan, jangan hancur tuh. Kancanya di sini, ya sakitnya di sini. Kasihan nggak dengan orang tua kita? Nah orang tua kita paham ngomong, ada yang tamat SD, cukup. Yang penting anaknya tamat SMA, kan gitu. Anaknya minta dari dokter Mori misalnya, dia tuh bangga gitu. Cakap apa? Kak Hendra, orang sukses dan merantau dari Muara Batempu ke Lembang, sampai punya rumah dewe di Lembang, usaha dewe. Alhamdulillah dengan ilmu yang kita miliki kita sebarluaskan untuk kebaikan adik-adik. Dan kami tidak dibayar kan? Ya, sini. Kan waktu sini terdengar dia nih kan, tawa dia, bukannya marah. Jadi hal-hal yang apa baik yang terdengar oleh dia, dilihat oleh dia si pemakai ini, halusinasi sangat tinggi. Ketawa. Jadi ketika dia berpikir, misalnya berpikir aku naik mobil saya, yuk, langsung seakan-akan dia bawa mobil. Tapi ilmu yang kami pelajari, apa yang dihayalkan orang menggunakan ganja itu seakan-akan menjadi kenyataan. Makanya ada yang mau narkoba itu mati turun mobil, mati terjun dari pucuk. Karena ketika dia menggunakan, tuh naik di pucuk apa misalnya pucuk gedung. Nah ketika dia melihat bawah, seakan-akan dia pakai payung, makanya turun payung mati. Nah itu dampak buruknya. Serius, coba pakai ganja naik ke pucuk, jalan. Makanya kasus-kasus kematian daripada penyalahgunaan narkoba itu bermacam-macam jenis yang digunakan. Ya, catat. Tadi jenisnya ada sabu dan ganja dan efek sampingnya, kemudian dampak buruknya. Paham adik-adik? Jangan dipahamkan. Aku minta nanti ada orang yang bertanya. Taufik Jana, berasal dari kelas 12 yang 4. Izin bertanya Pak, bagaimana mengatasi narkoba di kalangan remaja? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia Bella dari kelas 12 1. Jadi izin bertanya Pak. Nah, yang saya lihat Pak, banyak
oknum yang salah tapi tidak disalahkan, Pak. Tidak ditindak. Itu bagaimana, Pak? Kami sebagai pelajar, tindakan apa yang tepat untuk kami lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi tadi kakak sudah sedikit sampaikan bagaimana sih mengatasi masalah narkoba di lingkungan remaja. Kita lihat dulu remaja di kalangan mananya. Apakah remaja ini memang sudah terindikasi penyalahgunaan atau takut nanti menggunakan narkoba itu? Cara yang pertama untuk anak-anak remaja harus harus mempunyai iman yang tinggi supaya tidak bisa dipengaruhi. Kemudian bagaimana cara yang lain? Hindari pergaulan yang kira-kira orang lain menjerumuskan kita. Terutama kalau kita lihat ajakan mereka ini segi apanya dulu. Pasti kita lihat dulu ya, dia ngajak apa? Itu belum tahu ajarannya jenis menggunakan narkoba atau yang lain. Tapi yang jelas apapun alasannya, tolong kita hindari dengan pergaulan bebas, ya, pergaulan yang salah. Insya Allah, dengan kita menghindari hal-hal tersebut, diri kita akan selamat dan mudah-mudahan kita tidak bisa diajak untuk sama-sama rusak, apalagi sampai menggunakan narkoba. Paham? Minta